Terima kasih Anda masih bersama kami. Proses vaksinasi di Indonesia sudah berjalan sejak bulan Januari. Pada awal program vaksinasi nasional, pemerintah menetapkan target untuk bisa melakukan vaksinasi kepada setidaknya 181,5 juta warga sampai akhir tahun 2022. Namun, 5 bulan berjalan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia masih lambat, masih jauh dari target yang ditetapkan. Dan berdasarkan data dari covid19.go.id hingga 5 Juni baru 11.055.554 orang yang sudah mendapatkan 2 kali dosis vaksin. Sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab lambatnya vaksinasi di Indonesia, mulai dari minimnya pasokan vaksin yang dimiliki pemerintah, ketidaksiapan sistem kesehatan nasional, dan keraguan warga yang cukup tinggi soal efektivitas serta keamanan vaksin. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19. Halo, selamat malam Bu Nadia. Selamat malam Mas Iqbal. Bu Nadia, ini ada sejumlah faktor penyebab lambatnya vaksinasi seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Salah satunya adalah soal pasokan. Nah, menurut Bu Nadia sendiri, bagaimana dengan saat ini? Apakah ini artinya semua target yang diharapkan akan mundur? Ya, jadi kalau kita melihat ya, memang untuk pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini, kita tahu tantangan terbesar kita adalah bagaimana mempercepat vaksinasi pada kelompok lansia. Karena sampai saat ini baru 30% dari lansia yang mendapatkan vaksinasi, yaitu kurang lebih 3,3 juta lansia. Nah, sementara kalau untuk tenaga kesehatan maupun pemberi pelayanan publik, tenaga kesehatan kita sudah 100% menyelesaikan dan pemberi pelayanan publik itu 70%. Jadi memang kita ketahui di April itu stok vaksin kita betul-betul sangat minim ya, hanya sekitar 8 juta dosis yang kemarin sebenarnya sudah merupakan kabar baik dengan kita menerima beberapa kali pengiriman vaksin baik dari AstraZeneca maupun dari Sinovac. Hingga total stok vaksin sudah kita terima itu adalah 93,9 juta, di mana 33 jutanya kita gunakan dan kita distribusikan. Nah, kalau berbicara soal vaksinasi tadi, kalau tadi menurut yang Ibu sampaikan bahwa untuk tenaga medis sudah 100% mendapatkan vaksinasi. Lalu untuk yang manula itu baru sekitar 30%. Apa kendalanya yang membuat manula ini menjadi lambat sekali untuk mencapai targetnya? Iya, jadi kalau kita lihat di April kita sudah berupaya ya untuk memprioritaskan vaksinasi pada lansia dengan walaupun jumlah vaksin yang terbatas, kita di April itu adalah kepada para lansia dan kepada guru dan tenaga pendidik. Tapi sepertinya masih banyak ya informasi-informasi yang sampai kepada lansia ini bahwa ragu-raguan untuk mendapatkan vaksin pada lansia akibat misalnya keamanan, kemudian juga di awal dikatakan bahwa COVID itu bisa meningkatkan kesakitan dan kematian sehingga lansia diminta untuk tetap di rumah. Jadi hal-hal seperti ini juga yang memperlambat sebenarnya vaksinasi pada lansia. Walaupun sudah berbagai upaya misalnya dengan kebijakan 2 lansia, 1 non lansia, kemudian lansia tidak harus daftar secara elektronik, bisa datang onsite, cukup bawa KTP, tidak harus berdasarkan domisili, juga sudah kita lakukan. Tapi kami juga memperhatikan masih ada beberapa kabupaten kota kemarin di akhir April itu masih memberikan layanan vaksinasi kepada lansia. Nah, ini kita juga dorong untuk segera memberikan layanan vaksinasi, apalagi ditambah dengan ketersediaan stok vaksin yang mencukupi bulan Juni-Juli ini. Tapi jika memang vaksinasi sangat tergantung pada stok yang ada begitu. Nah, ini sebenarnya kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri seperti apa untuk menanganinya dan juga terutama untuk sasaran vaksinasi ini? Apakah yang membuat hal ini menjadi tergendala juga penyebabnya adalah memang vaksin yang memang terbatas sehingga membuat pasokan vaksinasi sendiri yang dilakukan terhadap masyarakat khususnya untuk lansia ini menjadi terhambat? Ya, di awal pelaksanaan vaksinasi kita tahu ya, mulai untuk tahap kedua ini kan di bulan Maret ya, memang stok vaksin pada waktu itu untuk memvaksinasi 40 juta sasaran kan memang tidak berjumlah sesuai yang ada tersebut, karena memang
pengiriman secara bertahap, kemudian ada proses untuk membuat vaksin setengah jadi menjadi vaksin jadi. Jadi saat ini kendala tersebut sudah teratasi. Jadi memang yang menjadi tantangan kita adalah meningkatkan kecepatan vaksinasi karena vaksinnya saat ini bisa 25 sampai 30 juta ya kita distribusikan. Artinya kalau kita bisa meningkatkan kemampuan penyuntikan dosis per hari itu sampai dengan 1 juta, itu kita bisa menghabiskan kesediaan vaksin tersebut. Kalau kemarin kan kita sempat 8 juta, kemudian juga ada bulan Ramadan, kemudian ada Idul Fitri, ini juga yang menyebabkan turunnya cakupan vaksinasi tersebut. Nah, Bu Nadia, ini kan berbicara soal vaksinasi khususnya untuk yang lansia. Kan tadi ada beberapa lansia yang mungkin saja masih tidak percaya dengan soal vaksinasi ini. Lalu bagaimana agar sistem vaksinasi ini bisa menjangkau semua pihak? Apakah ada trik khusus yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ataupun Satgas vaksinasi begitu agar vaksinasi ini tetap bisa berjalan, mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang di luar lansia yang membutuhkan dan juga mencari vaksin ini? Ya, jadi kita sudah perluasan sasaran ya Mas Iqbal ya. Saat ini usia sasaran vaksinasi sudah kita tambahkan. Jadi usia di atas 50 tahun, artinya yang memiliki kelahiran tahun 1971 itu sudah bisa mendaftar dan mendapatkan vaksinasi. Nah, harapannya dengan semakin banyaknya usia yang lebih tua itu diharapkan bisa kemudian saling mengajak ya dan memberikan contoh pada para lansia juga untuk bisa segera mengikuti vaksinasi karena biasanya kalau sesama kumpulan atau sesama lansia atau sesama organisasi biasanya akan lebih mudah untuk saling jadi contoh dan saling mengajak untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, ini sekarang kita lagi ramai juga nih Bu Nadia soal Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa bulan Juli ini sudah dilakukan sekolah tatap muka. Nah, dari sisi lainnya ada yang mengatakan bahwa untuk guru sendiri ini sebenarnya masih sangat lambat sekali untuk proses vaksinasinya. Bagaimana tanggapan Ibu sendiri? Ya, kalau saat ini kita melihat capaian vaksinasi pada guru dan tenaga pendidik itu untuk dosis pertama sekitar 1,7 juta ya. Sementara untuk dosis kedua adalah 1,2 juta. Nah, memang kita saat ini kembali ya seperti di awal selain lansia, kita juga prioritaskan kepada guru dan tenaga pendidik. Harapannya tentunya kita betul-betul bisa menyelesaikan vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidik sebanyak 5 juta. Saran ini pada akhir Juni atau awal Juli. Sehingga tentunya proses pembelajaran tatap muka yang terbatas ini bisa segera dimulai. Gitu. Artinya ini yang perlu diperkuat pada tingkat pemerintah daerah, kabupaten kota, di mana koordinasi antara dinas pendidikan dan dinas kesehatan ini harus dilakukan untuk segera menyasar vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidikan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan kemudian kita berbicara madrasah dan sanawiyah. Nah, berbicara soal koordinasi ini, apakah ini artinya bahwa memang target yang rencananya sampai bulan Juni nanti ini bisa terrealisasi kepada seluruh guru dan juga tenaga pendidik yang ada di Indonesia ini, Bu? Ya, kita sudah memberikan target ya kepada Dinas Kesehatan dan juga mengirimkan distribusi vaksin sesuai kebutuhan. Hanya tinggal berarti pelaksanaan di lapangan ya untuk bisa segera sasaran vaksinasi yaitu guru dan tenaga pendidik tadi dikoordinasikan untuk segera datang ke puskesmas, rumah sakit ataupun pos vaksinasi. Baik, Ibu. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Semoga informasi ini bisa berguna buat kita semua. Terima kasih, Ibu Siti Nadia. Sama-sama, Mas. Tiongkok telah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 Sinovac untuk anak berusia 3 hingga 17 tahun. CNN Indonesia lawan COVID segera kembali.